Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Indah Fajranawati, Stambuk A2211802. Saya Helena Angelia, Stambuk A2211876. Saya Mirawati, Stambuk A22181140. Saya Ani Sintiawati, Stambuk A221181031. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai bentuk dasar laut, sifat laut, kondisi umum laut, pembagian lingkungan laut, dan bentuk kehidupan laut. Bentuk dasar laut. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Dasar laut adalah permukaan bumi yang ada di dalam laut, seperti relief daratan. Relief dasar laut juga mempunyai kontur yang tidak berbeda dengan yang ada pada relief daratan. Bentuk dasar laut terdiri atas 10 bagian. Yang pertama, landas benua. Yang kedua, palung laut. Yang ketiga, lubuk laut. Yang keempat, gunung laut. Yang kelima, ambang laut. Keenam, shelf atau paparan benua. Ketujuh, laut dangkal. Kedelapan, laut dalam. Kesembilan, punggung laut. Kesepuluh, pulau koral atau pulau karang. Sifat air laut. Air laut memiliki sifat fisik maupun kimia. Sifat fisik air laut terdiri dari massa jenis air laut, suhu, arus, gelombang, dan pasang surut. Sementara itu, sifat kimia air laut seperti pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrin. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Massa jenis air laut dipengaruhi oleh temperatur, salinitas, dan tekanan. Suhu merupakan respon objek terhadap masukan atau keluaran panas. Suhu permukaan laut dipengaruhi curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Secara vertikal, sebaran suhu terbagi menjadi mixed layer atau lapisan campuran, thermocline atau tengah, dan lapisan dingin atau bawah. Suhu di bawah permukaan dipengaruhi kedalaman sirkulasi udara, turbulensi, lokasi geografi, dan jarak dari sumber panas. Suhu air laut dipengaruhi oleh pemanasan sinar matahari. Dilihat dari letak lintang, suhu air laut di daerah tropika lebih tinggi daripada di daerah kutub. Hal itu disebabkan di daerah tropika lebih banyak menerima sinar matahari daripada daerah kutub. Di daerah tropika, suhu air laut mencapai 26,3 derajat Celcius, sedangkan di daerah kutub hanya 13 derajat Celcius. Adapun berdasarkan kedalamannya, wilayah laut dangkal mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada di dasar laut. Hal itu karena makin dalam laut intensitas sinar matahari makin berkurang. Kondisi umum laut. Keadaan laut adalah kondisi umum permukaan bebas di wilayah perairan besar yang dipengaruhi gelombang angin dan arus air di lokasi dan momen tertentu. Keadaan laut dikarakteristikasi oleh pengamat berpengalaman seperti marinir atau melalui alat-alat seperti radar gelombang atau satelit. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, di mana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi di bidang kelautan.
selanjutnya adalah pembagian lingkungan laut. Nah, zona laut bukanlah zona yang sederhana seperti yang kita ketahui selama ini. Zona ini dapat diklasifikasikan dan juga terdiri dari beberapa jenis. Untuk pembagian lingkungan laut ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, pembagian laut berdasarkan letak laut, dan yang kedua berdasarkan kedalamannya. Nah, untuk berdasarkan letak laut ini terdiri dari 3 bagian. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint tersebut. Yang pertama adalah laut pedalaman, yang kedua adalah laut pertengahan, dan yang ketiga adalah laut tepi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu laut pedalaman. Laut pedalaman ini merupakan laut yang sebagian besar wilayahnya berada di antara daratan. Laut pedalaman ini biasanya tidak mengalami pasang surut. Yang kedua adalah laut pertengahan. Setelah ada laut pedalaman, selanjutnya ada yang namanya laut pertengahan. Laut pertengahan merupakan laut yang letaknya di antara dua benua. Dan yang ketiga adalah laut tepi. Setelah ada laut pedalaman dan juga laut pertengahan, selanjutnya adalah laut tepi. Nah, laut tepi ini merupakan salah satu jenis laut berdasarkan letaknya. Sesuai dengan namanya, laut tepi merupakan lautan yang berada di tepian benua atau suatu daratan. Selanjutnya yaitu pembagian laut berdasarkan kedalamannya. Jadi, setelah pembagian laut berdasarkan letaknya, kemudian ada pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Bila dilihat dari kedalamannya ini, zona laut dibagi menjadi 4 zona. Seperti yang telah ada di PowerPoint di atas, di mana yang pertama yaitu zona litoral. Nah, zona laut yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral ini juga dinamakan sebagai zona pasang surut. Zona litoral ini merupakan yang berada di paling pinggir di pantai dan paling dekat dengan daratan. Yang kedua yaitu zona neritrik. Zona neritrik ini merupakan wilayah laut yang dangkal. Oleh karena itulah zona ini disebut sebagai zona laut dangkal. Nah, zona neritrik ini merupakan zona laut di antara 0 hingga 200 meter. Zona ini biasanya terletak pada landas benua. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial ini merupakan wilayah laut dalam. Oleh karena itulah, zona ini disebut sebagai zona laut dalam. Zona batial ini memiliki kedalaman antara 200 hingga 100 meter. Yang terakhir yaitu zona abisal. Nah, zona laut yang terakhir ini berdasarkan alur laut zona abisal. Nah, zona abisal ini merupakan wilayah laut yang sangat dalam. Oleh karena itulah, zona ini biasa juga dikatakan zona sebagai zona laut dalam. Bentuk kehidupan laut. Secara umum, seluruh bentuk kehidupan di laut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama sebagai berikut. Yang pertama, plankton. Plankton merupakan bentuk dasar kehidupan laut yang terdiri atas sel tumbuhan yaitu fitoplankton dan hewan yaitu zooplankton. Plankton tersebut hidup mengapung di permukaan atau di dekat permukaan laut. Oleh karena itu, plankton selalu hanyut di bawah gelombang dan arus laut. Plankton berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut. Dan yang kedua, nekton. Nekton adalah kelompok binatang-binatang laut yang dapat berenang, contohnya ikan paus dan cumi-cumi. Meskipun dapat berenang dengan bebas, nekton tidak dapat hidup di setiap tempat di laut. Hal itu disebabkan oleh keadaan suhu, kepadatan air, dan kandungan garam yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, bentos. Bentos adalah kelompok tumbuhan dan hewan yang hidup di dasar laut, mulai dari tepi pantai hingga laut terdalam. Hewan yang termasuk dalam kelompok bentos dapat ditemukan di setiap tempat, tetapi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok bentos hanya dapat dijumpai di daerah dasar laut yang masih terkena sinar matahari.
Demikian pemaparan video materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.